Shalom. Jadilah pemercaya yang sadar. Tentunya kalau pesan ini diberikan pada kita berarti mungkin masih ada yang belum sadar, masih ada yang tidak sadar. Kalau kita lihat di yang firman Tuhan berikan di minggu ini, di Lukas misalnya pasal 24 ayat 18, ada yang namanya Kleopas. Kleopas ini siapa? Kleopas ini salah satu murid Yesus pastinya. Dan dia sedang berjalan dengan seorang temannya. Banyak penafsir yang mengatakan mungkin partnernya ini yang sedang ke Emmaus ini ada kemungkinan istrinya. Ada juga yang mengatakan ada kemungkinan anaknya. Alkitab tidak mencatat dengan jelas, tapi yang jelas mereka berdua dan sedang menuju ke Emmaus. Mengapa disebut tidak sadar? Karena kalau orang tidak sadar itu, kita sudah mendengar beberapa hari ini, di beberapa gembala, di beberapa rekan khotbah, orang yang tidak sadar itu mudah digiring, mudah dikendalikan. Bahkan Amsal mengatakan orang yang tidak sadar atau orang yang mabuk misalnya, dipukul dia pun tidak tahu siapa yang memukul dia. Karena dia tidak sadar. Yang jadi masalah adalah ketika orang tidak sadar, tapi merasa dia sadar. Tentunya ini secara rohani. Dia tidak sadar, tapi dia merasa sadar. Atau dia tidak tahu, atau dia tidak sadar bahwa dia tidak sadar. Nah ini kalau Kleopas kita lihat, ini termasuk yang mana? Termasuk orang yang tidak sadar bahwa ia tidak sadar, atau orang yang sadar bahwa dia tidak sadar. Saya perhatikan, ternyata Kleopas ini kalau disebut tidak sadar, ini agak parah. Mari kita lihat, di Lukas pasal 24 ayat 18. Mengapa disebut agak parah? Di sini dikatakan, seorang dari mereka namanya Kleopas, salah satu murid Kristus yang menjauh dari Yerusalem, kembali pulang ke Emmaus. Menjawabnya siapa? Menjawab, ada ketemu satu orang yang dalam perjalanan dan berbincang-bincang di sana. Dan dia katakan, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem tidak tahu atau yang tidak sadar apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kleopas merasa dia sadar. Kleopas merasa dia tahu. Bahkan dia setengah menghakimi, mungkinnya di sini. Apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak sadar apa yang terjadi? Dia merasa dia tahu. Dia merasa dia sadar. Apa lagi yang dia katakan? Dia juga mengatakan bahwa dia tahu apa yang terjadi di Yerusalem dan dia mengatakan, tetapi dia tidak sadar. Yang kedua nih, dia tidak sadar. Dia sedang berbicara dengan siapa? Nah kita kalau setelah perikop kita baca Alkitab, kita tentunya tahu itu adalah Yesus yang hadir. Yesus sedang berbicara. Tetapi bagi Kleopas, dia tidak sadar sebenarnya. Dia tidak tahu dia sedang berbicara dengan siapa. Dia sedang berhadapan dengan siapa. Dia sedang berjalan dengan siapa. Dia tidak sadar. Buta. Matanya buta. Rohaninya pun buta. Nanti kita akan lihat kenapa dia sebut rohaninya buta. Dia menjauh dari Tuhan. Di ayat yang ke-24, ini yang ketiga, dan ini sebenarnya menjadi peringatan buat kita. Beberapa kali Kleopas ini diingatkan. Nah, mari kita lihat ayat 22 dulu. Dia diingatkan oleh siapa? Oleh perempuan-perempuan yang melihat kubur kosong dari Yesus. Memang waktu itu terjadi rumor atau gosip atau isu yang dikembangkan oleh para imam dan pemerintah saat itu. Yaitu mengatakan bahwa mayatnya dicuri, mayatnya diambil, macam-macam kabarnya. Tapi yang jelas ketika perempuan-perempuan itu hendak merempah-rempahi mayat Yesus, mereka mengatakan kuburnya sudah kosong. Jadi mereka sebenarnya murid-murid sudah tahu, harusnya sudah sadar, ini kubur kosong, apa yang terjadi? Tapi Kleopas katakan, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami, dari kalangan orang percaya, telah mengejutkan kami.
Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur, ayat 23, dan tidak menemukan mayatnya. Dan lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Jadi message-nya jelas sebenarnya. Message-nya sudah jelas. Kleopas sudah mendapatkan message atau kabar yang jelas. Bahkan dikatakan malaikat-malaikat. Mereka tahu itu malaikat Tuhan. Perempuan-perempuan itu tahu itu malaikat Tuhan. Message-nya sudah jelas. Yesus hidup. Tapi mengapa dia tetap kayak Emmaus? Karena dia tidak sadar. Matanya buta. Dia tidak sadar bahwa dia tidak sadar. Nah, dilanjutkan. Ayat 24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati. Jadi ini diteguhkan lagi. Ada Yohanes, ada Petrus. Pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar. Kenyataan. Yang dikatakan oleh perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Nah ini. 3 kali atau 3 kebodohan Kleopas. Mungkin kita bisa mentertawakan. Mungkin kita bisa berkata, Kleopas ini orang degil. Tetapi yang jadi masalah, jangan-jangan kita ini seperti Kleopas. Tuhan hadir, kita tidak sadar. Firman Tuhan disampaikan, kita juga masih bebal, masih tidak percaya. Message-nya jelas, pesannya jelas, tapi kita masih mengeraskan hati. Jangan-jangan kita seperti Kleopas. Dan ini yang Tuhan tidak ingin, karena banyak hal dikatakan dalam pesan Tuhan akan terjadi. Yang mungkin kita tidak mengerti, Kleopas tidak mengerti bagaimana seorang yang mati bisa dibangkitkan tanpa perantara. Kalau misalnya Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, dia tidak mengerti bagaimana orang bisa bangkit sendiri, hidup lagi. Tanpa ada nabi, tanpa ada Tuhan yang membangkitkan, dia tidak mengerti. Mungkin banyak hal-hal yang kita juga tidak akan mengerti di depan nanti. Tetapi yang jelas, Tuhan sudah mengingatkan, Tuhan sudah berpesan, Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya apa akan terjadi di akhir zaman, di hari-hari terakhir. Dan di sini katakan, Tuhan tidak mau umatnya tidak tahu tentang apa yang akan Tuhan lakukan. Tuhan sedang berbicara dengan Kleopas, khususnya di sini, ketika dia menuju ke Emmaus. Nah, pada hari ini, poin pertama yang saya akan bagikan adalah bahwa kita harus kembali ke tujuan dan panggilan semula. Mengapa harus kembali? Karena jelas Tuhan sebelum disalibkan sudah berpesan, kamu tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Harus menunggu di sana. Dan Kleopas menjauh dari Yerusalem. Dia menjauh, dia balik ke Emmaus. Mari kita lihat di Lukas pasal 24 ayat 31-nya. Di situ dikatakan ketika Yesus menegur Kleopas, waktu itu Kleopas masih belum tahu itu Yesus, tapi sudah ditegur. Dan di sini katakan, ketika itu terbukalah mata mereka. Waktu kapan? Waktu mereka hendak makan bersama. Kata Yesus memecah-mecahan roti. Baru terbuka. Jadi terbukanya di mana? Bukan dalam perjalanan. Dalam perjalanan, Kleopas masih mengeraskan hatinya. Firman terus disampaikan. Firman terus dijelaskan. Nanti kita lihat, Yesus itu menjelaskan. Membuka, tapi masih kekeh. Masih menolak. Sampai di Emmaus. Barulah terbuka mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Jadi baru di ujung, baru mengenal. Nah kita jangan sampai seperti Kleopas, sampai di ujung, sampai sudah babak belur, sudah kacau, sudah semuanya sudah terjadi dan baru sadar. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Sebelum sampai ke Emmaus, seharusnya kita sudah sadar. Kita lihat di Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat ke-8. Di situ katakan, ada sesuatu sebenarnya yang Tuhan sampaikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi ini tentang sesuatu yang Tuhan akan sampaikan. Mengapa? Kleopas harus balik ke Yerusalem. Karena ada sesuatu yang akan Tuhan berikan. Ada sesuatu yang Tuhan akan sampaikan. Ada kuasa yang akan diberikan.
ada Roh Kudus yang akan diberikan. Kamu harus jadi saksi, ada tugas yang harus diberikan. Kalau kita balik ke Lukas pasal 25, di ayat 249, ini ayat sebenarnya ayat penutup sebelum ke Yohanes, di situ dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa yang dijanjikan Bapak? Roh Kudus. Jadi Kleopas harus balik ke Yerusalem. Harus, wajib balik. Dia tidak boleh tinggal di Emmaus. Karena ada sesuatu yang akan Tuhan berikan. Jadi Tuhan memanggil atau mengingatkan kita kembali ke Yerusalem karena ada sesuatu yang akan Tuhan berikan untuk kita. Ada power, ada strength, ada kekuatan. Dan untuk menjadi saksi Tuhan. Dan Tuhan sudah persiapkan sebenarnya. Untuk apa? Sesuatu yang lebih besar lagi. Kalau kita perhatikan urutannya, Tuhan katakan terimalah Roh Kudus, itu diberikan pada murid-murid Yesus dulu. Barulah terjadi apa yang disebut dengan peristiwa Pentakosta. Apa Kleopas tahu bahwa Pentakosta akan terjadi? Belum tahu. Tapi Tuhan ajak balik. Tuhan suruh Kleopas balik untuk menyaksikan Pentakosta. Sesuatu yang besar yang akan terjadi. Lukas 24 pasal 49. Dikatakan aku akan mengirim padamu apa yang menjanjikan Bapakku, yaitu Roh Kudus yang akan terjadi di Pentakosta. Tetapi kamu, murid-murid, harus tinggal di dalam kota, di Yerusalem. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Syaratnya harus kembali ke Yerusalem. Balik ke tujuan mula-mula, ke panggilan mula-mula. Kalau kita perhatikan di Yohanes pasal 20 ayat 22, ini yang akan terjadi. Sudah berkata demikian, ia mengusir mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi ketika mereka berkumpul kembali ke Yerusalem, barulah Roh Kudus itu diberikan. Kalau Kleopas tidak balik ke Yerusalem, maka Kleopas tidak akan menerima Roh Kudus. Kita tahu ada beberapa yang sempat juga tidak mau berkumpul dan seperti Thomas, kita sudah dapat pesannya beberapa minggu yang lalu, Thomas. Tapi di sini Thomas pun ada, Kleopas pun ada, dan semua menerima Kudus. Kenapa? Karena khususnya kita bisa tentang Kleopas hari ini. Karena Kleopas mau balik ke Yerusalem. Apa yang terjadi kalau Kleopas tidak mau balik? Karena di Lukas pasal 24 jelas ketika Yesus sedang memecahkan roti, mereka itu adalah sedang makan malam. Hari sudah menjelang malam, sudah sore hari, sudah malam, dan orang tidak melakukan perjalanan di malam hari. Tapi apa yang dilakukan oleh Kleopas dan temannya? Mereka segera balik ke Yerusalem, membutuhkan waktu berapa lama? Ya, 7 mil, jalan kaki, di malam hari atau sore hari, menjelang petang. Tidak mudah. Mungkin Kleopas bisa mengambil keputusan, sudah sore, besok saja kita balik ke Yerusalemnya. Tapi mereka memutuskan untuk segera balik. Ini yang harus kita teladani. Ketika Tuhan membuka mata kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita, maka kita harus mengambil tindakan seperti Kleopas. Langsung balik. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti, langsung balik. Karena ketika balik itulah Yesus hadir dan memberikan Roh Kudus. Kita balik itulah Tuhan memberikan sesuatu yang besar yang sedang terjadi. Jangan menunggu-nunggu, langsung kembali. Itu yang dilakukan oleh Kleopas, segera kembali. Nah, kita perhatikan di Matius pasal 24 ayat 10. Mengapa Kleopas bisa ke Emmaus? Jadi di sini kita lihat ada sesuatu yang terjadi. Kalau kita perhatikan, ketika dalam perjalanan, Kleopas mengatakan bahwa, nah ini, ayat 21. Lukas 24 ayat 21. Kenapa atau mengapa Kleopas kembali ke Emmaus? Karena dia kecewa. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan. Ada satu pengharapan, ada satu keinginan dalam dirinya, dalam diri murid-murid. Bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Yaitu sebagai Mesias, membebas, Raja. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari. Semuanya terjadi.
Yesus mati disalibkan. Kita sebagai murid Tuhan bisa punya pengharapan, bisa punya keinginan. Teman-teman khotbah juga sudah mengingatkan. Tapi sebenarnya bukan keinginan kita kan. Ini tentang rencana kerajaan Allah. Tentang pekerjaan Roh Kudus, tentang pekerjaan Kristus. Bukan tentang kita lagi. Jadi kita nyanyikan. Bukan tentang kita lagi. Tetapi bagaimana cara kita bisa melihat bahwa ini bukan tentang kita, ini Tuhan sedang beracara. Nah itu yang penting, yang sebenarnya yang harus kita dapatkan. Bagaimana kita bisa peka, bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa sadar Tuhan sedang melakukan sesuatu dan Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar, yang penting. Kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang ini, ketika beberapa hari yang lalu saya sempat lihat YouTube dan tiba-tiba muncul ada suatu yang dia tawarkan berita, yaitu mengenai tentang suatu gereja yang sangat besar, sangat berpengaruh di dunia Kristenan, namanya Hillsong. Gereja terbesar di Australia. Didirikan dengan begitu luar biasa, begitu megah, dan begitu mempengaruhi semua gereja-gereja di dunia. Tapi saya bukan sedang membicarakan Hillsong, saya sedang membicarakan pengikutnya atau jemaatnya. Ketika Bapak Gembala mengatakan atau menyampaikan beberapa minggu yang lalu tentang survei Barna yang dilakukan, begitu banyak yang meninggalkan, begitu banyak yang kecewa akan Kristenan, dan di YouTube itu, di video itu dikatakan begitu banyak anak-anak muda yang kecewa dengan apa yang terjadi dengan gereja di Hillsong ini. Kita tahu yang di Amerika ditutup, di Australia pun ditutup, dan akhirnya jemaatnya seperti terkatung-katung, dan yang menyedihkan mereka banyak yang kecewa. Bukankah Tuhan sudah mengatakan sebenarnya di akhir zaman, banyak orang akan kecewa. Kleopas kecewa. Mengapa kecewa? Karena ada pengharapan yang tidak terpenuhi. Tapi masalahnya, pengharapan ini adalah pengharapan apa yang dia inginkan. Apa yang mereka inginkan. Mereka berharap tentang sesuatu dari gereja. Dan mereka tidak mendapatkannya lagi. Tetapi yang jadi masalah di sini, Kleopas, Tuhan bukakan supaya dia sadar bahwa yang penting itu adalah tentang Kristus. Bukan tentang tempat ibadahnya, bukan tempat secara fisik, bukan cara ibadahnya, bukan kesenangan yang didapat ketika ibadah. Itu yang dinyatakan oleh Tuhan atau Kristus. Ini tentang Kristus, bukan tentang liturginya, ibadahnya, caranya. Ketika seorang hanya berfokus pada sesuatu yang kelihatan saja, ketika harapannya tidak dipenuhi, ketika keinginannya tidak dipenuhi, dia akan kecewa. Ini juga menjadi sesuatu yang tantangan untuk kita, untuk generasi di bawah kita, di bawah saya, generasi muda. Apakah ibadah untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan saja, menyenangkan hati, karena lagunya luar biasa, ibadahnya spektakular, ketika itu hilang, maka hilanglah Kristus dalam hatinya. Apa seperti itu? Kita diingatkan kembali, Kristus yang menjadi fokus utama, bukan tentang apa yang kita inginkan atau harapkan, atau bukan juga tentang ibadah seperti apa yang kita inginkan. Kita akan kecewa kalau melihat hanya ke sana. Kenapa diingatkan Tuhan? Kristus yang seharusnya menjadi fokus. Ini ada tentang tugas kerajaan Allah, tentang ibadah, worship, praise, bukan caranya. Karena kalau kita perhatikan gereja mula-mula itu tanpa alat musik sebenarnya. Mereka hanya berkumpul, berdoa bersama, beribadah bersama, memuji Tuhan bersama. Itu intinya. Tidak dikatakan bahwa mereka membawa semua alat musik terbaik. Memang itu dilakukan di zaman Daud untuk menunjukkan bahwa Daud bukan yang terbaik apa yang bisa dia berikan. Fasilitasnya ada, tempatnya ada, semua dia berikan yang terbaik. Tentu itu adalah lebih baik lagi. Tetapi Tuhan tidak pernah menuntut hal itu. Kita lihat dalam kesederhanaan mereka, dalam tekanan, dalam penganiayaan mereka berkumpul dan Tuhan hadir. Tuhan berikan yang terbesar, yang terbaik, yaitu Roh Kudus. Jadi kita diingatkan lagi kembali.
Dan kita diingatkan juga supaya kita untuk taat. Mengapa harus taat? Karena firman-Nya sudah disampaikan, murid-murid sudah diberitakan, harus menunggu di Yerusalem. Mengapa harus kembali ke Samaria? Kenapa harus balik? Tuhan jelas message-nya. Tunggu di Yerusalem. Tunggu sampai Tuhan beracara. Tunggu sampai Tuhan berikan sesuatu. Tadi sempat saya katakan, Kleopas melakukan keputusan yang tepat. Kita lihat di Matius pasal 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan ini maksudnya apa? Yang terus mengikuti, percaya kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, kepada perintah Tuhan, sampai akhir, sampai selesai, itu akan selamat. Dia akan mendapatkan upahnya. Itu yang dimaksud oleh Matius di pasal 24. Jadi perlu ketaatan. Bapak Gembala sudah jelaskan, sudah menekankan. Perlu ketaatan, perlu persistensi, karena tidak mudah. Tidak mudah. Kita akan banyak mungkin menghadapi banyak sesuatu yang kita belum terpikirkan. Zaman sekarang kan sudah sangat cepat sekali, terutama teknologi AI, di mana guncangan ini sudah sangat-sangat mulai terasa sekarang. Kalau mungkin tahun-tahun kemarin kita masih tertawa-tawa melihat hasil yang AI lakukan. Sekarang kayaknya kita mulai terbengong-bengong dan kita mulai terancam. Baik pekerjaan, baik kemampuan, apalagi robotik sekarang. Kalau Ibu Bapak sempat lihat, boleh lihat di YouTube yang perusahaan Xpeng lakukan. Kalau betul itu, apa yang dia nyatakan, apa yang dia perlihatkan betul, sudah begitu mulus gerakannya, begitu baik, begitu bagus, dan siap untuk menggantikan tugas-tugas manusia. Akan terjadi goncangan yang lebih besar lagi, di mana semua peran manusia bisa digantikan oleh robot, oleh AI. Kita belum terbayang, dan itu semakin cepat sekali. Grafiknya eksponensial, bukan linear lagi. Tentunya generasi muda akan semakin banyak tantangannya. Saya juga belum terbayang apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan sudah ingatkan, yang bertahan, yang tetap setia pada firman Tuhan, yang tetap setia pada perintah Tuhan, akan selamat, akan Tuhan berikan sesuatu yang untuk dikerjakan, untuk kerajaan Allah. Bagian kedua, yaitu kembali kepada firman. Balik lagi pada firman Tuhan, ini satu-satunya yang menjadi pegangan kita. Ketika semuanya kacau, semuanya sepertinya tidak memberikan harapan lagi, ketika kelihatannya semuanya sudah mengecewakan, kita harus balik kepada firman. Bukankah apa yang Yesus katakan kepada Kleopas itu sebenarnya adalah firman Tuhan yang diingatkan kembali. Mari kita lihat Lukas pasal 24 ayat 25 dulu. Lalu ia atau Yesus berkata kepada mereka, pada Kleopas dan partnernya, "Hai kamu orang bodoh." Karena masih juga tidak mengerti. Betapa lamban hatimu, karena masih pengen kehendak sendiri. Sehingga kamu tidak percaya. Segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Apa yang dikatakan para nabi? Firman Tuhan, peringatan Tuhan. Nah, baru Yesus menjelaskan di ayat 26, bukankah Mesias harus menderita? Kan firman Tuhannya jelas, Mesias harus menderita. Sudah jelas sekali. Semuanya untuk masuk dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan. Ini yang menurut saya luar biasanya Tuhan kita. Dia jelaskan lagi. Dia peringatkan lagi. Dia ingatkan lagi. Firman Tuhan. Bukannya sudah ada firmannya. Sudah jelas firmannya. Tapi dia jelaskan lagi. Diingatkan kembali. Tentang apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Diingat lagi, diulang lagi, diajarkan kembali. Sehingga Kleopas mendapatkan suatu kebenaran. Itu yang harus kita kejar, kita harus mendapatkan kebenaran. Dan kebenaran itu hanya didapat dari firman Tuhan. Bukan dari ajaran atau pendapat orang yang di luar. Bukan juga dari apa yang sedang terjadi di luar, yang begitu cepat berubah sekarang,
dan mengancam, mengintimidasi dalam segala segi kehidupan kita. Karena di ayat 27 dikatakan, ia menjelaskan, Yesus menjelaskan, Yesus membimbing, Yesus menjelaskan, dan Yesus buka hati Kleopas. Tuhan Yesus buka pikiran Kleopas. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 jelas sekali kalau firman Tuhan itu mengajar. Tentang apa? Tentang spiritual, tentang rohani, hal-hal rohani, tentang moral. Kita harus kembali ke sana. Apa yang menjadi standar firman Tuhan? Menyatakan kesalahan. Supaya kita tindakannya benar. Keputusannya benar. Cara mengambil keputusannya benar. Untuk memperbaiki kelakuan. Supaya kita berjalan ke arah yang benar. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Supaya kita menjadi karakter seperti Kristus. Itu yang harus kita lakukan. Kembali kepada firman. Beberapa hari yang lalu saya juga dapat suatu berita atau kabar di mana ada seorang perempuan, suatu grup musik dari Korea yang sangat terkenal, namanya grup XG disebutnya, yang punya jutaan follower. Yang mengejutkan atau yang menyedihkan adalah untuk saya ketika membacanya bahwa si gadis ini dia melakukan masektomi, jadi payudaranya dicabut, dihilangkan. Karena dia mengatakan bahwa dia adalah seorang perempuan yang sebenarnya dia adalah hidup atau jiwanya adalah laki-laki. Dalam pikiran saya, beberapa puluh tahun yang lalu, kalau orang masektomi itu, sesuatu yang kita tuh masa semua sedih, kita semua merasa turut bersimpati. Karena biasanya orang melakukan masektomi atau pengangkatan payudara itu ada sesuatu hal yang terjadi, misalnya sakit, cancer misalnya ya, terpaksa diangkat, terpaksa dibuang. Karena harus dilakukan, karena sudah menyebar kansernya. Tetapi ini seorang anak muda yang baru usia 18 tahun kalau nggak salah. Dia memutuskan untuk melakukan masektomi dengan kesadarannya dia sendiri. Yang kita mungkin minggu ini, dia tidak sadar apa yang dia sedang lakukan dia. Melakukan hal yang bodoh sekali ini. Merusak fisiknya demi suatu apa yang dia yakini bahwa dia ini adalah seorang laki-laki. Dia bukan seorang perempuan. Padahal Tuhan ciptakan dia seorang perempuan. Dan yang menjadi masalah sebenarnya bukan hanya tindakan dia sendiri, tetapi bagaimana dengan followernya yang mengidolakan dia. Yang dikatakan di sini dia sendiri, pengikutnya ini ada 1,5 sampai 2 juta follower. Kita bayangkan apa yang terjadi dengan anak muda yang kalau terpengaruh dengan tindakan dia, melakukan satu tindakan bodoh. Ya, belum terbayangkan. Kita hanya bisa berdoa, mengingatkan, terutama di gereja, terutama di teman-teman seiman, supaya jangan berlaku bodoh. Karena ini pengaruhnya besar sekali. Saya tidak tahu apa, kita juga ada yang ikut atau generasi muda ada yang mengidolakan dia. Bagaimana satu tindakan bodoh itu mempengaruhi banyak orang. Nah kembali pada Kleopas. Tindakan Kleopas bisa mempengaruhi juga yang lain. Mungkin dia pikir hanya dia berdua. Tapi kita bayangkan bagaimana pengaruhnya kepada murid-murid yang lain. 1 orang menjauh dari Yerusalem. Apa mungkin ada 2 orang, mungkin ada 3 orang, mungkin 4 orang, mungkin lama-lama jadi 30 orang, 40 orang. Bagaimana pengaruhnya? Tapi firman Tuhan mengatakan, puji Tuhan, Kleopas segera balik. Kleopas segera kembali kepada firman Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang bisa saya sampaikan pagi hari, biarlah perenungan dan teguran Tuhan yang mengingatkan dan juga sekaligus menguatkan kita supaya kita jadi orang yang sadar bahwa Tuhan sedang beracara dan sedang akan melakukan sesuatu yang besar. Dan ada tugas-tugas yang akan dipercayakan kepada kita sebagai murid-murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati.